perjuanganmu, semangatmu, dan spirit untuk melawan intoleransi dan radikalisme yang kau korbankan akan terus saya lanjutkan. Saat pemilu ya tidak ada. Tapi menuju ke sana intimidasi begitu keras, ya kan. Jadi pada saat memutuskan itu sudah karena terintimidasi. Pak Ahok ketika pergi diusir, diteriakin, dilarang. Pak Jarod juga bahkan pergi ke Masjid Tebet pada sholat Jumat diusir, diteriakin macam-macam. Terus yang meninggal, bahkan yang meninggal pun harus seperti itu. Dan itu kan diberitakan, dikoordinasi agar menjadi teror gitu loh. Dia bukan kejadian di ruang hampa, tapi di ruang publik yang dimodifikasi supaya pemilih itu takut. Ketika dia begini, teridentifikasi saya pilih Ahok, maka akan dapat seperti ini. Itulah intimidasi dan itu sangat berbahaya. Jadi gini Pak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, secara pribadi saya masih shock sebenarnya dan sangat berduka. Saya kira bukan hanya saya, tapi hampir seluruh masyarakat Indonesia yang mencintai Indonesia dan mencintai toleransi masih sangat berduka, yaitu dengan kehilangan sahabat saya, Birgaldo Sinaga. Ada penyesalan secara pribadi yang saya alami bahwa beberapa saat yang lalu, Birgaldo sempat menghubungi saya untuk minta ketemu. Saya menyanggupi untuk ketemu dan jujur karena kesibukan saya dalam kegiatan sehari-hari, akhirnya pertemuan itu tertunda dan tertunda lagi. Dan akhirnya Tuhan tidak mengizinkan kami bertemu. Sahabat Indonesia, saya sangat sedih. Usia yang belum mencapai 50 tahun, akhirnya dia harus menyerah pada perjuangan melawan COVID-19. Birgaldo Sinaga yang saya kenal, orang yang sangat gigih, berjuang keras melawan intoleransi. Pada saat dia berjuang melawan kezoliman yang dialami oleh Basuki Cahayapurnama, dia berada di garis terdepan untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan negara kepada seorang Basuki Cahayapurnama waktu itu. Sejarah mencatat, Birgaldo Sinaga sangat gigih memperjuangkan ketidakadilan. Karena kita tahu, termasuk saya, apa yang menimpa Ahok benar-benar suatu kezoliman yang dilakukan oleh negara atas desakan kelompok tertentu. Dan ini membuat kami, para pegiat media sosial dan social influencer, gigih berjuang untuk melawan kezoliman yang menimpa Basuki Cahayapurnama. Perjuangan Birgaldo Sinaga bukan hanya tentang Basuki Cahayapurnama, juga tentang Meliana yang di Sumatera Utara, orang yang ditersangkakan dan pidana karena memprotes toa masjid yang terlalu keras. Birgaldo Sinaga pun berjuang keras untuk memperjuangkan itu, termasuk saya. Saya juga membuat tulisan dan kami berdua dan beberapa teman yang lain berjuang keras untuk melawan ketidakadilan yang menimpa Meliana waktu itu. Juga kasus Trinity yang korban bom di Kalimantan dan sebagainya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu perjuangan seorang Birgaldo Sinaga, tapi sejarah mencatat bahwa dia adalah seorang pejuang kemanusiaan. Dia adalah pejuang toleransi yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Sahabat Indonesia, kita kehilangan sosok yang vokal untuk melawan intoleransi dan radikalisme yang berkembang pesat di negeri ini.
minimal saya kehilangan sahabat seperjuangan. Ada beberapa teman yang lain yang sedang berjuang merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan sekarang. Brigade Sinaga adalah sosok yang mempunyai posisi yang jelas. Dia berpihak pada pola yang jelas, dia berpihak pada kebenaran yang jelas. Dia tidak pernah masuk dalam wilayah abu-abu. Saya hanya beberapa kali ketemu, itu pun sudah terlalu lama. Dan yang tadi saya ceritakan beberapa bulan yang lalu, dia menghubungi saya untuk ketemu, untuk berdiskusi seperti biasanya. Tapi saya tidak sempat untuk bertemu dengan sahabat saya, Brigade Sinaga. Persahabatan saya dengan Brigade Sinaga memang tidak terbuka, karena kami mungkin berbeda, karena kami tidak terlalu memunculkan pertemuan atau pembicaraan kami berdua. Tapi secara intens kami sering berdiskusi tentang apapun yang menyangkut intoleransi dan radikalisme yang berkembang marak di Indonesia. Saya dan Brigade mempunyai keprihatinan yang sama. Kalaupun akhirnya dia berjuang melalui partai, saya sangat menghormatinya. Meskipun waktu itu saya berbeda pendapat. Saya menginginkan seorang Brigade berjuang secara non-partisan, tidak terkooptasi dengan partai. Tapi pertimbangan-pertimbangan pribadi dari Brigade Sinaga saya sangat hargai. Tidak selamanya kami selalu sependapat dengan Brigade Sinaga, tapi kami terdidik secara demokratis. Perbedaan pendapat bukan hal yang tabu buat kami, karena kita tahu arah perjuangan kita sama, yaitu Indonesia yang merah putih, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, dan Indonesia yang bertoleransi, bukan Indonesia yang subur dengan intoleransi. Sahabat Indonesia, sekali lagi atas nama pribadi dan atas nama Kanal TV Anak Bangsa dan Lembaga Kajian Anak Bangsa, saya mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya pejuang kemanusiaan Brigade Sinaga. Saya berdoa semoga Allah Brigade Sinaga diterima di tempat yang terbaik. Dan saya berdoa juga anak-anak dan istrinya juga mendapatkan kehidupan yang lebih layak sepeninggal almarhum. Sekali lagi, agak sulit bagi kita untuk menemukan sosok baru pengganti Brigade Sinaga. Brigade Sinaga boleh meninggal dan berpulang ke rumah Tuhan, tapi semangat dan elan perjuangannya tidak akan pernah mati. Semangat toleransi yang digaungkan oleh seorang Brigade Sinaga harus menjadi semangat kita untuk memerangi apapun yang menyerang toleransi dan keberagaman kita. Ini cara kita untuk mengenang almarhum dan cara kita untuk menghormati perjuangan almarhum. Dengan cara terus mengorbankan semangat toleransi dan keberagaman yang diperjuangkan oleh seorang Brigade Sinaga. Sahabat Indonesia, demikian opini kedukaan saya atas meninggalnya teman sahabat Indonesia yang bernama Brigade Sinaga. Kita berdoa yang terbaik buat almarhum, dan kita berdoa yang terbaik juga buat keluarga almarhum. Satu lagi yang saya ingatkan, kita jangan pernah berhenti mengorbankan semangat atau spirit Brigade Sinaga dalam memperjuangkan Indonesia yang beragam, Indonesia yang damai, harmonis dalam kebinekaan kita. Itu adalah inti dari perjuangan seorang Brigade Sinaga.
Selamat jalan sahabat. Perjuanganmu tidak akan pernah saya lupakan. Pembicaraan kita dan gaya meledak-meledak yang selalu kau sampaikan dalam telepon atau dalam pertemuan, selalu saya ingat. Saya harus belajar ikhlas melepaskanmu, sahabat. Indonesia pun sama. Tapi satu hal yang bisa saya pastikan, perjuanganmu, semangatmu, dan spirit untuk melawan intoleransi dan radikalisme yang kau korbankan akan terus saya lanjutkan. Selamat jalan, Berikaldo Sinarka. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan perasaan saya sama dengan Anda, merasa kehilangan seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, yang berjuang untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini akan menjadi monumen bersejarah buat kita tentang perjuangan melawan intoleransi. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Salam satu Indonesia dan salam budaya Nusantara. Saya Rudi S. Kamil.